tetapi kita ini disukai orang lain dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin bisa saja kurang dari 5 menit. Lintang-lintang wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya agar kita ini disukai orang lain dalam waktu yang sangat singkat. Nah, ini bukan ilmu untuk memelet orang, bukan. Dan ini juga bukan ilmu pasang susuk. Tetapi ini adalah ilmu warisan leluhur kita yang termaktub di dalam Primbon Jawa. Tetapi bagaimana tanpa menggunakan ilmu pelet, tanpa menggunakan susuk, tetapi kita ini disukai orang lain dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin bisa saja kurang dari 5 menit. Nah, karena apa? Ini sangat penting sekali. Kalau kita disukai oleh orang lain, maka akan bisa meningkatkan hubungan pertemanan kita. Meskipun orang lain itu tadi baru kita kenal. Yang kedua, bisa meningkatkan hubungan percintaan. Ini seumpama laki-laki sama perempuan yang baru kenal, PDKT. Nah, ini juga akan cepat untuk berhasil menundukkan hatinya. Dan yang selanjutnya adalah masalah hubungan bisnis. Nah, ini juga kalau kita disukai oleh orang lain, maka kita akan cepat naik levelnya. Nah, dalam peningkatan hubungan bisnis akan semakin bagus. Dan kalau kita dalam keadaan yang kepepet, maka akan dimudahkan urusan kita. Karena apa? Kita banyak disukai oleh orang lain itu tadi. Karena biasanya persoalan itu bisa selesai ini lewat orang-orang yang ada di sekitar kita itu tadi. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, ketika panjenengan ketemu dengan orang lain, maka panjenengan harus punya yang namanya niat kang becik. Nah, jadi yang pertama ini adalah harus punya niat yang baik. Dengan adanya niat yang baik dalam diri kita, maka akan memicu energi positif kita. Kemudian setelah itu, dengan niatan yang baik, akhirnya kita bisa menentukan sikap. Kita bisa menentukan sikap kita terhadap orang tersebut. Jadi yang pertama, tentukan dulu niat panjenengan. Niat yang baik. Niat kang becik. Yang kedua, jangan lupa ini. Yang kedua adalah pandeng mripate. Nah, jadi kontak mata. Jadi kita harus memandang orang tersebut. Karena apa? Dengan memandang matanya, kita akan tahu bagaimana isi daripada hati orang yang panjenengan ajak bicara tersebut. Biasanya kan orang kan dari mata turun ke hati ya. Cinta itu kan datangnya dari mata turun ke hati. Nah, ini yang kita gunakan. Maka pandeng mripate, kontak mata, pandang matanya. Ini. Nah, setelah itu kita harus langkah yang selanjutnya, panjenengan kudu sumeh. Sumeh itu rantuk merengut, tidak boleh bermuka masam. Mesem, jadi sumeh atau mesem. Jadi kita harus tersenyum. Nah, kalau kita tersenyum, maka orang lain akan mendekati kita pun akan enjoy, akan enak. Tidak pekewo. Coba kalau panjenengan itu belum apa-apa sudah merengut, orang mau mendekat saja pasti males. Nah, itu. Jadi sumeh atau mesem atau tersenyum. Tuh.
Yang selanjutnya, yang nomor 4 adalah sebut pengarane. Jadi panjenengan harus memanggil namanya. Jadi biasanya kalau baru ketemu orang lain mungkin di kantor atau apa, kan ada nama di sini nih. Padahal orang tersebut tidak menunjukkan namanya, tetapi kadang ada tulisan nama di sini. Panjenengan sebut saja namanya. Umpama Bapak Insinyur Widodo semua. Ya, monggo Bapak Insinyur Widodo. Nah, dengan menyebut namanya, otomatis kita akan semakin akrab. Dan orang yang disebut namanya akan merasa dihargai dan akan merasa lebih akrab. Nah, dengan begitu, maka akan terjalin komunikasi yang lebih intens lagi. Nah, itu. Jadi sebut pengarane atau sebut namanya. Dengan begitu, orang yang disebut namanya itu tadi karena merasa dihargai, merasa dikenal, ya toh. Kemudian juga akan merasa dekat. Akhirnya orang yang disebut namanya akan merasa dekat. Dan akhirnya apa? Setelah merasa dekat, maka akan merasa akrab. Jadi ketika berbicara dengan panjenengan sudah tidak ewuh pekewuh lagi. Itu. Jadi sebut namanya atau panggil namanya. Yang selanjutnya yang nomor 5. Yang nomor 5 adalah padakno cara ngomonge. Jadi artinya, kita samakan cara berbicaranya atau intonasi berbicaranya, kita samakan. Seumpama orang tersebut ini mempunyai intonasi berbicara yang menggebu-gebu, kita imbangi saja intonasinya. Seumpama orang itu berbicaranya agak lemah lembut, kita berusaha mengimbangi intonasi nada suaranya dengan lemah lembut. Dengan begitu akan tumbuh chemistry. Nah, di sini ketika ada kesamaan gelombang suarane panjenengan dengan suarane orang yang panjenengan ajak berbicara, maka nantinya adalah akan semakin mulus. Nah, cara berjalan di jalan itu sudah di jalan tol, searah jalan tol, ya akan semakin lancar. Ya itu. Kemudian yang nomor 6 adalah padakno solah bawane. Jadi kita harus menyamakan bahasa tubuh atau gerak tubuh. Contohnya begini. Seumpama lawan bicarane panjenengan atau orang yang panjenengan ajak berbicara itu tadi mengangguk seumpama, monggo, lah panjenengan juga mengangguk dengan tersenyum, monggo. Seumpama orang-orang yang panjenengan ajak berbicara itu kemudian minum, ya minum, panjenengan juga ngambil minum. Nah, jadi hampir sama. Jadi panjenengan berusaha untuk menyamakan bahasa tubuh mereka. Dengan begitu akhirnya apa? Terjadi keakraban, terjadi chemistry, terjadi sinkronisasi antara panjenengan dengan lawan bicarane panjenengan itu tadi. Dengan begitu maka pasti akan semakin akrab. Dan panjenengan pasti akan disukai oleh orang itu. Karena apa? Dia mengerti dengan bahasa tubuh panjenengan itu, merasa dihargai, tidak dicueki. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus dalam pembicaraan coba temokno apa wae kang padha. Jadi ketika panjenengan
berbicara dengan orang lain itu, maka coba temukan kesamaan-kesamaan, entah itu masalah hobi, entah atau masalah pekerjaan, atau masalah hal-hal yang sifatnya ada kesamaan antara panjenengan dengan yang panjenengan ajak lawan bicara. Seumpama contohnya begini, seumpama lawannya bicara panjenengan itu menggunakan berbicara masalah yang hobinya mancing seumpama. Nah, panjenengan juga sama. Wah, kebetulan Bapak saya ini juga suka mancing. Wah, malah kemarin itu saya mancing itu dapat ikan, tapi wah gimana ya, karena mungkin umpan saya kurang bagus, jadi ya dapatnya tidak begitu banyak. Nah, contohnya semacam ini. Kemudian ketika berbicara masalah hobi olahraga seumpama, jalan-jalan seumpama, nah, panjenengan juga mengimbangi bahwa panjenengan juga hobi atau suka jalan-jalan. Jadi itulah akan menambah semakin banyak persamaan antara panjenengan dengan orang tersebut, maka akan semakin akrab. Panjenengan akan semakin disukai, dan orang tersebut akan semakin jatuh hati kepada panjenengan, akan menaruh respon positif terhadap panjenengan. Nah itu. Jadi kebanyakan sekarang ini kan nggak begitu. Kadang orang tersebut berbicara masalah dunia pertanian seumpama, panjenengan bicaranya masalah dunia digital, ya ndak nyambung. Nah itu maksudnya semacam itu. Jadi cari kesamaan-kesamaan yang semakin banyak akan semakin bagus. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, ini yang paling final, ini yang paling menentukan supaya panjenengan ini disukai oleh orang lain dalam waktu singkat. Cobalah panjenengan gelem ngrungokno kabeh omongane. Ya, jadi cobalah panjenengan menjadi pendengar yang baik terhadap semua omongannya. Jangan suka memotong omongannya. Jadi jadilah pendengar yang baik. Karena apa? Dengan menjadi pendengar yang baik, orang tersebut akan merasa dihargai. Orang tersebut berbicara, panjenengan mendengarkan dengan baik, dengan seksama, akan merasa dihargai. Karena kebanyakan orang sekarang ini memang butuh untuk didengarkan. Nah, jadi dengan begitu maka akan semakin terjadi chemistry terhadap panjenengan. Makanya orang tersebut akan semakin menaruh hati kepada panjenengan, akan semakin salut kepada panjenengan. Nah, jadi itu tadi ada 8 cara supaya panjenengan itu disukai oleh orang lain dalam waktu yang sangat cepat. Nah, ini bisa untuk pertemanan, bisa untuk rekanan bisnis, dan juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang sifatnya laki-laki perempuan atau percintaan. Ya, jadi itu bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mungkin sedulur-sedulur yang mempunyai pengalaman tentang hal-hal semacam ini, monggo silahkan panjenengan berbagi pengalaman di kolom komentar sesama dengan sedulur-sedulur yang lain. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.